semuanya, berjumpa lagi dengan saya, masih dalam seri tutorial tentang framework kode Unity 4. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang CRUD database atau Create, Read, Update, Delete yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi pengolahan data. Nah, di video ini kita akan menerapkan fungsi CRUD ke dalam program yang telah kita buat di video sebelumnya. Nah, sepertinya tampilannya. Di sini di bagian sidebar ada mahasiswa, dosen, dan jadwal kuliah. Nah, di sini kita akan menampilkan data dari database ke dalam data mahasiswa ini ya. Di sini masih kosong. Jadi kita mulai ya. Langkah pertama kita buat dulu database-nya. Namun di sini sebelumnya saya telah membuat satu database yang mana nama database-nya mahasiswa DB. Dan di dalam database mahasiswa DB ada tabel mahasiswa. Ini ya tabelnya. Nah, untuk cara create database dan create tabel, saya kira teman-teman semua sudah tahu ya. Jadi saya tidak perlu buat lagi tutorialnya. Nah, di sini yang pertama ada ID, yang mana auto increment, kemudian primary key. Yang kedua ada name dan nama mahasiswa, tipe data varchar, untuk value-nya atau panjangnya 100, ada prodi atau program studi, ada tanggal lahir, date, dan yang terakhir ada alamat. Oke ya. Sudah ya. Selanjutnya kita buka code editor. Kita lakukan konfigurasi database. Kita membuat koneksi ke database nya di folder app, folder config. Kita cari database, file database ini ya. Kita scroll ke bawah. Di sini ya. Hostname-nya localhost, username-nya root. Ini passwordnya kosong karena saya tidak pakai password ya. Kemudian database-nya, nama database-nya mahasiswa underscore db ya, seperti ini. Save, kemudian close saja ya. Nah, langkah selanjutnya, ini pentingnya di file env ini sebelumnya atau defaultnya adalah CI environment production, tapi ini kita perlu rubah ke production, ini kita perlu rubah ke developmentnya. Ini agar pada saat kita menjalankan atau melakukan pengembangan aplikasi, kita kan butuh yang namanya error atau parse error. Misalnya pada saat kita lagi ketik pada program ada sintaks yang salah atau lupa titik koma, lupa tanda. Kemudian pada saat kita menjalankan program tersebut ada yang error, tapi kita tidak tahu errornya itu di mana, di baris keberapa, di control yang mana, di model yang mana. Maka dari itu kita butuh yang namanya parse error ya, supaya kita bisa mengetahui sisi errornya itu di mana. Oke. Di sini kan sebelumnya ini kan defaultnya CI environment sama dengan production. Misalnya di sini ini program atau ini tampilan ini aplikasinya tidak error ya. Saya buat error di bagian controller. Apps controller. Misalnya di sini saya buat error di fungsi indeksnya ya, di echo view. Ini saya lupa ketik W. Ini kan W seperti ini. Saya hapus W. Ini kan seharusnya error. Kita ke browser, kita refresh aplikasinya. Nah, ini error ya. Whoops, we seem to have hit a sign. Please try again later. Ini kan error, tapi kita tidak tahu ya ini error di baris keberapa, di model atau di controller. Maka dari itu kita butuh yang namanya development di sini ya. Oke, kita coba. Sebelumnya di file env ini kita rubah nama, kita tambahkan titik di depan, titik env, enter ya. Kemudian ini kita aktifkan.
Ini kita ganti jadi development ya, sepertinya tanpa titik koma. Kita save. Ini sudah sudah development ya. Kita refresh lagi ya. Nah ini ya sudah ya. Ini berarti kita sudah tahu ini error di controller. Sini di controller, di file home, kemudian baris ke 11 ini langsung ada tanda ya. Berarti di error di sini ya. Oke, kita cari di home di baris 11. Berarti kita lupa ada W seperti ini. Ini sudah tidak error ya. Save. Kemudian kita refresh lagi. Oke, fix ya, sudah ya. Nah ya seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita buat controller, atau kita buat dulu modelnya di bagian modal. Ini close, ini juga close, ini sudah ya, close saja. Kita buat controller duluan. Di sini kita buat controller baru, new file. Sini saya buat controller mahasiswa titik php seperti ini. Titik php. Hapus saja. Kemudian namespace up backslash controller titik koma, kemudian use coordinator backslash controller tanpa s, kemudian titik koma, kemudian kita buat kelasnya, kelas mahasiswa extend B besar kode editor, bukan kode editor, controller. Ini biasanya kalau di CI3 versi 3 ini CI controller, di versi 4 sudah base controller. Kemudian namun untuk menampilkan datanya di sini kita buat dulu model dulu ya. Kita buat modelnya, namespace backslash controller, use coordinator controller. Oke ya, kita buat model dulu ya. Model di bagian sini ya. Ini kita buat file baru, new file, m mahasiswa, m ini model ya, di php. Kita ketik php, namespace, ini bisa kita pasang ya, up backslash models titik koma, use coordinator backslash model, kemudian kita buat kelasnya, kelas n mahasiswa extend model. Oke, di dalam kelas mahasiswa ini kita buat fungsi untuk yang pertama kita buat fungsi construct-nya. Dari fungsi construct underscore 2 kali construct, di dalam fungsi construct kita lakukan koneksi ke database, yaitu kita keluar disk,
db sama dengan db connect. Nah, seperti ini bebas, ini bisa database, tapi saya pakai db saja, sama saja, db connect titik koma. Kemudian kita buat satu fungsi lagi di bawah, kita buat fungsi untuk ambil data. Jadi function kita pakai get mahasiswa kita akan ambil data dari tabel mahasiswa. Dari sini kita ambil datanya, kita return this db tabel. Kita ambil dari tabel mahasiswa, kemudian kita lakukan get seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita panggil fungsi get mahasiswa ini di bagian controller mahasiswa ya. Ini sudah kita save, kita kembali ke controller, kita panggil fungsi get mahasiswanya. Ini fungsi yang ini nih. Di sini kita di dalam kelas mahasiswa, di controller mahasiswa, dalam kelas mahasiswa kita buat juga dalam kelas mahasiswa kita buat fungsi ya, public fungsinya. Oh ya, kan sebelumnya kita sudah buat fungsi untuk ini tampil data. Coba kita cek di home. Ya ini ya, sudah ada ya. Ini kita hapus saja ya. Tidak apa-apa, kita hapus. Yang ini kita copy, kan sama ya. Kita copy, kemudian ini kita hapus. Hapus yang data masuk ya. Ini kita save. Kita kembali ke controller mahasiswa, fungsi data mahasiswa, kita paste di dalam seperti ini. Di sini index. Di sini string data sama dengan array. Ini kita buat array-nya. Kemudian title-nya itu data mahasiswa. Tapi kayaknya untuk title-nya di video sebelumnya kita belum buat ya. Coba kita cek di views. Oh, di sini di bagian header ya belum ya. Ini kita hapus, kita buka tag php sama dengan ini titelnya ya seperti ini. Save. Kita lanjut. Maksud tampil di sini kita tampilkan ya sudah. Kemudian di bawah mahasiswa, di atasnya sebelumnya kita buat dulu satu variabelnya MHS ya, saya pakai MHS sama dengan new mahasiswa. Ini kita ambil dari model
model sini. Oh sorry, kita belum import ya, import model ini kita belum import ke controller. Kita import tapi ke controller. Di bawah sini use coordinator, ini kita import import modelnya, use up backslash models backslash modelnya seperti ini ya. Kemudian di sini kita mahasiswa sama dengan new model, new mahasiswa, tutup. Di sini lanjut, kita isi dengan mahasiswa adalah MHS. Kita get fungsinya, fungsi dari model ya. Kita ambil fungsinya, fungsi get mahasiswa, paham ya? Kita get mahasiswa seperti ini. Kemudian kita lakukan get result atau kita generate ini query-nya, paham ya? Dan koma, sini ada echo view wrap, dia tampilkan di wrap di sini. Ini kan kita bungkus pakai wrap, semuanya kita bungkus. Kemudian kita kirimkan datanya ke dalam wrap ini. Dari ini semua data ini kita kirim ke dalam wrap $data, kita kirim datanya. Oke ya. Ini kita save ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat tabel. Sini kita buat tabel class tabel hover, tabel hover, kemudian tabel responsive, agar tabelnya responsif. Kemudian di bawah kita buat tHead. Di dalam tHead tr, kemudian kita buat th. Yang pertama ada nomor, kemudian th lagi, nama mahasiswa, th ada name, nama mahasiswa, prodi, tanggal lahir, alamat. Oke. Name, nama, oh ini name, nama mahasiswa, program studi, kemudian ada alamat, oh tanggal lahir, kemudian ada alamat, dan yang terakhir kita buat untuk aksi ya, dan aksi yang nantinya akan fungsinya untuk mengubah data dan menghapus data. Ya, lagi aksi, kita hapus, kita save, kita coba jalankan. Coba klik di mahasiswa, nah masih error. Kita cek lagi, error di mahasiswa home, tampil admin di file v mahasiswa. Sudah di paling bawah
Lihat di bagian sidebarnya ini ya, 5 mahasiswa base URL home. Oh ini di sini ya, ini harus controllernya mahasiswa ya, bukan home lagi. Ini sebelumnya kan home toh, ini controllernya mahasiswa ya. Tapi ini kita ganti mahasiswa. Di dalamnya ada fungsi data mahasiswa ya, seperti ini ya. Save, ini close aja ya, close sidebarnya, kita refresh lagi. Coba klik. Nah ya, oke ya, sudah tampil ke hitnya, tapi dia di atas. Kita perbaiki di sini, tabel dia berarti dia di bawah sini ya, div ini ya, di sini save. Ya seperti ini. Oke, kemudian kita menampilkan datanya. Kita lanjut di bagian T-body. Kita buat PHP ada, kita buat for it variabel mahasiswa s string row. Kemudian ini kita tutup untuk for it-nya. Kita hapus. And for it, titik koma, ini titik kedua sini ya, seperti ini. Ini tutup PHP-nya. Oke ya. Kemudian di sini kita buat tr di dalam td. Kita buka tag PHP, hapus sama dengannya. Ini menghentikan PHP echo $nomor. Ini untuk nomornya, nomor plus. Ini supaya nomor ini dia auto increment. Di sini kita tambah di $nomor, variabel nomor ya, sama dengan 1, supaya dia 1, 2, 3 dan seterusnya, atau auto increment ya. Kemudian di bawah td PHP ini sama dengan string row kita isi name, dengan name. Ini sama-sama ya, kita copy saja. Nama, program studi, tanggal lahir, alamat. Ini nama, ini harus sesuai dengan tabelnya. Harus sampai name, nama, MHS, prodi, tgl, lahir, alamat. Oke. Buat name, nama, MHS,
prodi, kemudian tgl lahir, yang terakhir alamat. Save, kita reload. Apakah sudah bisa tampil atau belum? Ini error di name, katanya di sini. Kembali string row name, ada name nama MHS. Ini kita hapus saja untuk value nya, hapus. Refresh. Ya, oke ya. Jadi sudah bisa tampil data dari ini, dari database ini sudah bisa tampil di data mahasiswa ini ya. Sekarang selanjutnya kita buat aksi tombol di bagian sini untuk ubah data dan hapus data. Kembali ke kode editor. Di sini tambah td lagi, enter. Ini buka tag A, arefnya kita kosongkan dulu. Ini nantinya baru kita buat. Dan kelas, kita buat kelas untuk buttonnya, kelas batch sukses ya, supaya tombolnya warna kuning. Ini ada edit, kita copy. Yang satu lagi untuk hapus, ini danger, ini hapus, atau lebih bagus delete ya, seperti ini. Save, refresh. Nah, oke ya, ada edit dan delete. Kemudian kita buat satu button di atas untuk tambah data ya, supaya nantinya kita jangan tambah lagi data insert lewat ini database lagi. Kita insert lewat aplikasi kita ya. Di bagian sini ada tambah data di sini button. Oke, kita ke kode editor lagi. Di bagian atas, di atas tabel sini kita buat tick aref. Ini kosongkan kelasnya, buat kelas btn primary, kemudian ini ada tambah data ya, sepertinya. Ya, oke ya. Tapi ini terlalu mepet dengan tabelnya, tombolnya. Kita kasih jarak, kita kasih margin button di sini MB 3, jaraknya 3 pixel ya. Nah, oke ya, sudah, berarti sudah tombolnya, kemudian sudah tombol edit, delete. Ya, di sini untuk video kali ini sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya kita akan membuat tambah data, kemudian ada ubah data, hapus data, dan delete nya, hapus data dan ubah data ya. Namun saya review sedikit dulu di bagian codingannya. Pertama kita buat controller. Di sini ada kita buat kelas mahasiswa, yang mana kelas mahasiswa ini kita ambil dari file mahasiswa. Kemudian extend base controller, kita buat fungsi data mahasiswa. Data mahasiswa ini kita ambil dari ini, dari sidebar ya.
dari sini sidebar, paling bawah ya, di sini ya, di sini bagian sidebar, di sini ini sidebarnya, supaya pada saat kita klik dia masuk ke sini tambah data mahasiswa di bagian halaman data mahasiswanya, halaman atau form data mahasiswanya. Di sini base URL-nya kita arahkan ke controller mahasiswa, yang mana di dalam controller kelas mahasiswa, kemudian di dalamnya ada fungsi data mahasiswa yang seperti ini ya teman-teman semua. Ini fungsi data mahasiswa, kemudian di dalam data mahasiswa di dalam kelas mahasiswa. Kemudian kita buat string mahas sama dengan new mahasiswa. Ini kita ambil dari modal. Ini model ini kita import dari sini, dari model mahasiswa ini ya. Kemudian di sini kita buat query yang di dalamnya ada array. Kita buat array, ini tampil, ini detailnya. Kemudian kita lihat tampil dari, kita ambil dari folder admin, ada views v mahasiswa folder admin, kemudian file v mahasiswa, supaya dia tampilnya di sini di folder views mahasiswa. Kita buat tabel sini ya, paham ya teman-teman. Kemudian di sini variabel mahasiswa ini yang akan kita tampil di bagian sini ya. Nih, variabel mahasiswa s string row. Kemudian kita isi dengan variabel mhs, kita ambil dari sini, kita get dari modal mahasiswa mahasiswa ini, kita get dari sini. Maksudnya mahasiswa ini dari fungsi get mahasiswa ini kita tampilkan, kita panggil di controller mahasiswa. Kemudian kita get result, kita generate query-nya. Kemudian di bawah kita load view-nya, echo view, wrap, kita tampilkan data, polar data. Ini ya, paham ya teman-teman. Kemudian di modal ini kita buat kelas modal mahasiswa, sama ya. Di modal sini modal sama ya, mahasiswa, extend modal buat function construct. Kemudian di bawah di dalam function construct kita lakukan koneksi ke database. This db sama dengan db connect. Kemudian kita buat fungsi get mahasiswa. Kemudian kita ambil dari tabel mahasiswa, kita return this db, kita ambil dari tabel mahasiswa. Kemudian kita lakukan get. Oke ya teman-teman. Kemudian di view mahasiswa ini kita buat tabel. Ini untuk ini saya kira teman-teman sudah paham semua ya. Ya, semoga sampai di sini teman-teman semua paham. Ini kita belum isi ya. Ini di video selanjutnya baru kita isi untuk fungsi-fungsinya. Dengan ini juga ya. Kita kasih tanda pagar dulu. Ini karena belum berfungsi ya. Oke. Ya, oke ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini sampai di sini. Untuk video selanjutnya kita akan membuat fungsi edit, delete, dan tambah data. Ya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.